Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pecahan. Jadi, jika sebelumnya tentang pecahan senilai, kali ini Ibu akan membahas eh, materi pecahan secara lebih menyeluruh. Nah, kalian lihat pada gambar di sini, kita baca dulu ya. Jadi di sini ada seorang penjahit pakaian akan membuat baju tipe A dan tipe B. Jadi ada dua jenis baju. Penjahit itu memerlukan 3/4 meter kain untuk membuat sebuah baju dengan tipe A. Penjahit itu memerlukan kain sepanjang 5/6 meter untuk membuat baju tipe B. Penjahit itu akan membuat 24 baju tipe A dan 18 baju tipe B. Dapatkah kamu memperkirakan panjang kain yang diperlukan? Nah, materi kali ini yaitu untuk mengingat kembali arti pecahan yang sudah pernah kalian dapatkan di kelas 3 dan juga di awal kelas 4 ini. Yang berikutnya tentang pecahan nilai yang pernah Ibu sampaikan sebelumnya. Kemudian, nah di sini kalian nanti akan menentukan cara menentukan pecahan senilai. Yang keempat, kalian akan diperkenalkan dengan bentuk-bentuk pecahan. Kemudian, yang kelima, ada taksiran hasil operasi dua bilangan caca atau pecahan. Berikutnya, akan ada kasus-kasus atau soal-soal yang berkaitan dengan pecahan. Baiklah, kita akan mengingat kembali arti pecahan. Nah, kalian perhatikan di sebelah kiri terdapat ada sebuah bangun bukan kubus ya, persegi yang dipotong secara diagonal menjadi 4 bagian sama besar. Jadi setiap bagiannya itu sama besar. Nah, daerah yang diarsir itu ada satu dari 4 bagian. Jadi hanya satu bagian yang diarsir dari 4 bagian. Karena satu mewakili dari 4 bagian, maka ditulis dengan 1/4. Kemudian berikutnya, tetap pada bangun yang sama juga, namun di sini ada dua daerah yang diarsir. Sehingga daerah yang diarsir mewakili 2 dari 4 bagian. Dua daerah yang diarsir ini mewakili 4 bagian. Ditulis menjadi 2/4. Kemudian kita perhatikan pada gambar yang ketiga. Awalnya gambar ketiga itu sama dengan gambar 1 dan gambar 2. Namun pada gambar yang ketiga, di sini kita membagi lagi. Nah, segitiga yang sini membagi lagi menjadi 2 bagian. Semua segitiganya dibagi menjadi 2 bagian. Sehingga mereka memiliki bentuk yang sama dan besar yang sama. Namun di sini daerahnya bukan lagi 4 seperti awal, melainkan jika dihitung keseluruhan ini adalah 8. Dan daerah yang diarsir adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 daerah yang diarsir mewakili 5 dari 8 bagian. Sehingga 5 yang diarsir ini ditulis menjadi 5/8. Nah, contoh lagi. Bukan contoh ya, di sini penjelasannya. Misalkan ditentukan pecahan A per B. Maka A di sini disebut dengan pembilang. Ini adalah A, pembilang. Kemudian B dinamakan penyebut. Ini. Kita lanjut. Pembilang adalah bilangan yang dibagi. Jadi ini adalah dibagi siapa? Dibagi penyebut. Sehingga penyebut bisa juga dibilang adalah
bilangan pembagi. Nah, pecahan 1/2 dapat diartikan sebagai perbandingan 1 dibanding 2. Atau bisa juga dinamakan 1 dibagi 2. Nah, kemudian berikutnya, jika terdapat pecahan A per B, maka A pembilang dan B penyebut sebenarnya dapat diartikan sebagai A dibanding B atau A dibagi B. Makin besar penyebut suatu pecahan, nilainya makin kecil. Jadi, kalian cek ya penyebutnya, semakin besar, ingat-ingat, makin besar penyebut, maka nilainya semakin kecil. Asal pembilang tidak berubah. Misal, 1/2, pembilangnya 1, pembaginya 2 atau penyebutnya 2. Demikian pula dengan 1/3. Maka 1/2 dibanding 1/3 lebih besar 1/2 karena penyebutnya lebih kecil. Sementara penyebut 1/3 lebih besar, maka nilainya lebih kecil. Begitu pula dibandingkan 1/4. Karena penyebut pada 1/4 lebih besar, maka nilainya lebih kecil. Ya, lebih kecil dari 1/3 dan 1/2. Begitu pula dengan 1/5. Nilainya lebih kecil dari 1/4 karena penyebutnya yaitu 5 lebih besar sehingga nilainya semakin kecil. Dan terakhir 1/6. Semakin besar penyebutnya, misalnya seperti angka 6, pada 1/6, maka dia semakin kecil nilainya. Nah, sekarang kita akan membandingkan pecahan. Misal kita akan membandingkan pecahan 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/5. Mana yang paling kecil? Bagaimana urutannya? Perhatikan gambar berikut. Pada gambar pertama, ini adalah 1/2. Jadi 1 yang diarsir dari 2 bagian. Ya. Kemudian yang kedua, gambar kedua, 1/3. Jadi satu lingkaran ini dibagi 3 sama besar, namun kalian lihat di sini yang diarsir hanya 1. Nah, sekarang kalian bandingkan. Yang pertama yaitu 1/2 dan 1/3, manakah yang lebih besar? Ya, 1/2. Betul. Demikian ketika kita membaginya menjadi 4 bagian. Maka 1/4 lebih kecil dari 1/3. Dan demikian pula ketika satu lingkaran kita bagi menjadi 5, seperti ini. Maka 1/5 lebih kecil dari 1/4, 1/3, dan 1/2. Sudah jelas ya, semakin besar pembaginya atau penyebutnya, maka semakin kecil nilainya. Dengan memperhatikan gambar di atas kita peroleh, nah ini kita simpulkan bahwa 1/2 lebih besar dari 1/3, lebih besar dari 1/4, lebih besar dari 1/5. Kemudian kita akan membahas tentang pecahan yang senilai. Nah, pecahan yang senilai sebenarnya berasal dari penyederhanaan pecahan. Contohnya di sini. Pecahan senilai dapat ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Ada satu lingkaran yang mana pada awalnya dibagi 2. 1/2. Kemudian pada gambar kedua, lingkaran dibagi 4, namun yang diarsir adalah 2. Gambar yang ketiga, lingkaran dibagi menjadi 6, namun yang diarsir adalah 3.
sehingga dia memiliki nilai yang sama atau besarnya sama. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Pecahan senilai dapat juga ditunjukkan dengan garis bilangan. Nah, kalian bisa nanti membuat di rumah, contoh membuat pecahan senilai dengan garis bilangan. Misalnya pada garis bilangan yang pertama, satu garis bilangan dibagi menjadi 2 seperti ini. Yang kedua, garis bilangannya dibagi menjadi 4 bagian sama besar seperti ini. Diurutkan 1/4, 2/4, 3/4, sampai 4/4. Kemudian yang ketiga, garis ketiga dibagi menjadi 6 bagian sama besar seperti ini. Mulai dari 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. Bagaimana dengan 1/8? Mau mencoba? Silakan dicoba ya. Bu Guru tunggu 1/8 yang kalian tambahkan pada garis bilangan ini nantinya. Boleh kalian tuliskan di buku tulis kalian. Mulai dari 1/2 sampai 1/8. Oke? Jadi satu garis bilangan kalian bagi menjadi 8 bagian. Ya. Kemudian kita akan melakukan bagaimana sih cara menentukan pecahan senilai. Nah, kita dapat melakukannya selain dengan menggambar dan membuat garis bilangan dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan terhadap bilangan yang sama. Jadi, bilangannya harus sama. Ya, contohnya seperti di bawah ini. 1/2. Jadi supaya sama, awalnya ada 4 bilangan. 1/2, 2/4, 3/6, 4/6 seperti ini. Jadi supaya sama, kita membuatnya seperti ini. Oke, sudah? Jadi 1/2 bisa kita dapatkan, misalnya 2/4. 1/2 kita dapatkan dari dikalikan 1. Jadi pembilang dan penyebut dikalikan 1. Begitu pula dengan 2/4. Didapatkan dari 1 kali 2 dan 2 kali 2. Begitu pula dengan 3/6. Kita dapatkan dari 1/2 dikali sama-sama dikali 3. 4/6 juga demikian. Dari 1/2 ini, nah seperti ini, menjadi dikalikan 4/4, 4 dan 4, sehingga menjadi 4/8. Maka, pecahan yang senilai dengan setengah yaitu 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. Nah, cara menentukan pecahan senilai dari nilai yang paling besar bisa dengan membaginya. Dibagi dengan angka yang sama. Misalnya ada angka 4/8, untuk mendapatkan nilai yang sama, yaitu 1/2, maka kita bagi dengan bilangan yang sama, yang terbesar, yang bisa membagi sama besar antara pembilang dan penyebut. Sehingga akan didapatkan seperti ini. Jadi, pecahan senilainya adalah 1/2. Nah, kemudian bentuk-bentuk pecahan. Jadi, bentuk-bentuk pecahan itu ada pecahan biasa. Suatu pecahan yang disebut sebagai pecahan biasa jika bentuk pembilang dibagi penyebut. Baik pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Nah, misalnya, jadi bilangan bulat itu tidak akan menyisakan jika dibagi. Misalnya 1/2, 6/8, dan 8/6. Nah, ini yang disebut dengan pecahan biasa. Hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Ada juga pecahan campuran, yakni disebut pecahan campuran karena memuat bagian bulat dan bagian pecahan. Misalnya seperti ini. Ini adalah bilangan bulat. 1 adalah bilangan bulat. Sementara 2/3 adalah pecahan. Maka
Kemudian ada bilangan bulat 4 dan ada pecahan 5/6. Maka 1, 2/3 dan 4, 5/6 disebut dengan pecahan campuran. Nah, bilangan pecahan campuran yang berbentuk A, B per C dapat diubah ke pecahan biasa. Caranya bagaimana? Yaitu A kali C. Nah, A kali C ditambah B. Dan penyebutnya tetap sama, yaitu C. Oke? Nah, sekarang ada lagi, yaitu pecahan desimal. Pecahan P adalah bilangan bulat positif antara 0 dan 10. Bentuk pecahan berikut adalah sama. P dibagi 10 sehingga menghasilkan 0,P. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan desimal. 0, jadi bisa dibagi 10, 100, 1000, 100.000, 10.000. Namun nanti hasilnya juga berbeda, ada 0. Jika dibagi 10 maka 0, P, artinya 0, angkanya, pembilangnya. Kalau dibagi 100, 0,0 P. Kalau dibagi 1000, 0,00 P atau pembilangnya. Nah, bagaimana dengan persen? Persen. Pecahan ada juga yang dinyatakan dalam persen. Misalnya 20%. Ini dibaca 20%. Jadi tanda ini disebut sebagai persen. Atau 75%. Persen artinya per 100. Sebenarnya apa arti dari persen itu? Ada yang tahu? Iya, arti persen adalah per 100. Maksudnya jika 20% artinya 20/100. Jika ada pecahan desimal berbentuk A, B, C, D, E, maka kita kembali pada nilai tempat. Jadi nilai A adalah satuan. Jika ini A di belakang di depan koma, maka dia adalah tepat di depan koma, maka dia adalah satuan. Sementara B tepat di belakang koma, berarti nilainya nilai tempatnya per 10-an. Artinya dibagi 10. Jika C dua tempat di belakang koma, maka dia nilai tempatnya per 100. Artinya C dibagi 100. Begitu pula seterusnya. Nah, kita kali ini akan melakukan taksiran hasil operasi dua bilangan cacah atau pecahan dengan pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Kita perhatikan angka pada persepuluhan di belakang koma. Jika angka kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Misal 1,4. 4 kurang dari 5. Kurang dari 5 atau tidak sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 1. Jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Misalnya 4,8 dibulatkan menjadi 5. 8 lebih dari 5. Maka dibulatkan yang sini menjadi 5, ditambahkan 1. Nah, pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Kita perhatikan angka pada satuannya. Ingat ya, perhatikan pada angka satuannya atau angka yang belakang. Jika angka kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya 13. Dibulatkan menjadi 10. Atau bisa kita sederhanakan 3 dijadikan 0. Karena ini kurang dari 5, sehingga menjadi 10. Kemudian jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi puluhan. Misalnya 48, 8 lebih dari 5. Maka kita tambahkan satu angka puluhannya atau 10 angka menjadi 50.
Pembulatan bilangan ke ratusan terdekat, maka yang harus kita perhatikan adalah angka puluhannya. Misalnya, jika angka tersebut kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Misalnya, 431. 31 kurang dari 50, maka dibulatkan menjadi 400. Jika angka tersebut paling sedikit 50, maka dibulatkan ke atas. Contoh, 471 dibulatkan menjadi 500 karena 71 lebih dari 50. Untuk melakukan penaksiran bisa menggunakan konsep pembulatan. Nah, ini adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan pecahan. Pecahan sebenarnya sering kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Saat ibumu berbelanja, saat kamu memberikan sebagian makanan untuk adikmu, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Kali ini diberikan permasalahan yang terkait diskon dan taksir. Contoh, di suatu swalayan sedang digelar diskon atau potongan harga. Andi membeli sepatu dengan harga tertentu. Andi mendapat diskon 25% dari harga yang tertera. Bagaimana pecahan biasa yang sesuai dengan besarnya diskon tersebut? Nah, caranya yaitu kita buat bentuk sederhananya. 25/100. Jadi dari 25% itu kita jadikan pecahan biasa 25/100. Sama dengan 25 sama-sama dibagi, ya, karena sama-sama bisa dibagi 25, maka kita bagi 25. Sehingga hasilnya adalah 1/4. Jadi pecahan biasa yang sesuai dengan 25% adalah 1/4. Nah, untuk mengasah pengetahuan kita, maka kalian dapat mengerjakan tugas yang akan Bu Guru berikan melalui grup WA. Silakan simak penjelasan Bu Guru yang tadi. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.